Halo semuanya dan Miss Marisa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan cerita fabel dengan judul Si Kura-Kura dan Si Kelinci. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari dengan cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan semua hewan juga mengakuinya. Tapi sayangnya, ketenaran yang dimiliki oleh kelinci membuat ia menjadi sombong dan besar kepala. Dia selalu menyombongkan dirinya di setiap hewan yang dilewatinya. Dia selalu berlari dengan cepat hingga menerbangkan debu-debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilaluinya menjadi terbatu-batu. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah yang mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura, bekicot, dan juga keong. Tapi saat mereka sedang bercerita-cerita, datanglah seekor kelinci dan dengan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat tiga sekawan itu terbatu-batu. Hai kelinci, kami tahu bahwa kamu bisa berlari dengan cepat. Tapi apakah kamu bisa menghargai juga teman-teman yang di sekitarmu? Teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti menghampiri mereka. Hah? Buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan hewan-hewan lambat seperti kalian? Pasti kalian iri sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan saja. Hahaha, kata kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura pun menjadi geram. Dia tidak terima jika ia dan teman-temannya dilecehkan begitu saja. Jangan sombong kau kelinci, kalau kau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin, aku pasti bisa mengalahkan kamu. Hah? Kamu mau mengalahkan aku? Hahaha, kau ini pasti sudah mengigau. Aduh, dasar kura-kura bodoh. Ya udah, aku akan memberimu pelajaran tentang kecepatan dan juga kemenangan, jawab kelinci. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlomba. Si bekicot bertugas sebagai hakim di garis start, sedangkan keong berada di garis finish untuk mengawasi siapa yang lebih dulu. Kemudian lomba lari itu dimulai. Dengan mudahnya, si kelinci pun memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina-hina. Tapi kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di hati kelinci. Sebenarnya kurang berapa langkah lagi si kelinci sudah sampai garis finish. Tapi ia ingin mengejek si kura-kura lebih dari itu. Maka dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Tapi dia ingin mengejek si kura-kura lebih dari itu. Maka ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Dan ketika si kura-kura sudah tinggal di beberapa langkah lagi dan dari garis finish, dia akan cepat mendahuluinya. Tentu saja hal itu akan membuat kura-kura menjadi putus asa dan dia bisa mengejeknya sesuka hati. Di kejauhan, kura-kura masih berusaha berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran, tapi ia tidak mempedulikannya. Apalagi ketika dari kejauhan dia melihat kelinci yang setengah istirahat di bawah pohon seolah-olah mengejeknya. Membuat kura-kura semakin bersemangat dan terus berusaha. Sementara itu, si kelinci yang menunggu kura-kura di bawah pohon menjadi sangat bosan karena langkah kura-kura yang cukup lambat. Maka membutuhkan waktu yang sangat lama bagi kura-kura untuk mencapai di garis finish. Jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur sejenak aja untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama baginya untuk mengejar aku, kata kelinci. Kemudian tertidur.
Udara bawah pohon yang cukup sejuk ditambah dengan angin sepoi-sepoi yang cukup segar membuat kelinci tertidur cukup pulas. Bahkan dia tidak menyadari kalau kura-kura melewatinya. Ketika ia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menampakkan langkah terakhirnya di tepat di garis finish sehingga kelinci tak bisa mendahulunya. Akhirnya kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh meremehkan orang lain. Karena pasti setiap orang lain juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian presentasi cerita si kura-kura dan si kelinci dari saya. Terima kasih.